penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Salah satu yang diduga adalah akibat tanaman kecubung yang disampaikan, dilaporkan tadi oleh Kepala Bidang yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, bicara tentang tanaman kecubung, sebetulnya tanaman ini sudah cukup lama ada di Kalimantan. Di Kalimantan Tengah juga sudah cukup lama. Dan ini dulu waktu kami masih SMA, saya ingat sudah ada mulai penyalahgunaan dengan mengeringkan daunnya. Daunnya itu dikeringkan oleh anak-anak muda dulu, ya. Kemudian dimasukkan ke bako, dilinting, digulung dilinting, dijadikan isapan rokok, mengganti isapan rokok ganja dulu, ya. Waktu dulu yang rame-ramenya gelek ganja dulu, ya. Jadi anak-anak muda yang nggak mampu dulu, yang nggak punya duit beli ganja, ya itu yang dilinting ya dari daun itu. Dan juga dulu ada jamur dulu. Jamurnya itu tumbuhnya di kotoran sapi, itu juga dikonsumsi dulu oleh anak-anak muda yang tidak mampu, yang nggak punya duit, ya. Itu juga dikonsumsi. Bapak Ibu, kami lanjutkan. Itu artinya bahwa ketika di Kalimantan Selatan lagi viral ada kasus yang demikian, maka tidak terkecuali di Kalimantan Tengah. Dan nyatanya bahwa tanaman itu memang masih ada dari hasil pengecekan di lapangan oleh teman-teman dari BNNP. Ternyata memang tanaman itu masih ada, ya. Dan tumbuhnya di daerah tanah yang berpasir, yang dataran tinggi. Tanaman itu masih ada. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan fenomena tersebut, Provinsi Kalimantan Tengah, kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajak kita semua untuk membahas tidak hanya persoalan tanaman kecubung itu saja, juga banyak persoalan-persoalan lain yang terkait dengan bahaya narkoba yang mengancam masa depan bangsa kita, masa depan pemuda-pemuda kita dalam rangka kita mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemerintah provinsi melalui P4IN, ya, yang sudah dipayungi oleh peraturan daerah yang terbit pada tahun 2023, ya. Kita juga sudah berupaya sekuat mungkin, dan kita pada kesempatan ini dari hasil koordinasi kami beberapa waktu lalu dengan BNNP, ya, ketika viral masalah tanaman kecubung itu di Kalsel, ya, kita juga emosi menghadapi keadaan seperti itu. Waktu itu kita lapor kepada pimpinan, kepada Pak Wakil Gubernur, udah coba dikonsultasikan dengan teman-teman di BNNP. Bahkan kita berpikir waktu itu coba kita keliling di seluruh Kalteng, kita lihat mana tanaman kecubung, kita babat habis. Kita babat habis tanaman-tanaman yang membahayakan masyarakat, ya. Emosi aja bawaannya waktu itu kan, ya. Lalu kita konsultasikan Bapak Ibu dan teman-teman dari BNNP, ya, punya pandangan lain, dan kami sangat sepakat dan sudah kami laporkan kepada Pak Gubernur melalui sekretaris daerah bahwa mengapa tidak kita coba untuk mengumpulkan, memetakan tanaman-tanaman yang semacam kecubung ini, termasuk juga yang memiliki kemampuan orang berhalusinasi, itu juga tanaman jarak kalau nggak salah, itu juga punya kemampuan untuk membuat orang berhalusinasi, tanaman jarak. Mengapa tidak kita tetapkan? Karena tanaman ini ternyata memiliki manfaat yang banyak untuk kesehatan
masyarakat. Disalahgunakan, iya betul, tetapi ketika dia diatur sedemikian rupa dan diambil manfaatnya yang banyak untuk kesehatan masyarakat, tentu akan lebih membawa manfaat. Oleh karena itu, pada pertemuan kita pagi hari ini, berterima kasih kami kepada Dinas Kesehatan, beliau langsung hadir, ya, beliau langsung hadir. Kemudian Pak Dekan, terima kasih dari Fakultas Pertanian, itu juga langsung hadir. Dari Balai POM, kemudian dari Dinas Tanaman Pangan juga hadir, karena mereka 4 institusi inilah, ya, 4 institusi inilah nanti yang berperan apabila memang kita lakukan penelitian lebih jauh terhadap tanaman-tanaman tersebut. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kepada masyarakat luas kami sampaikan bahwa P4GN dalam poskonya yang ada di kantor Kesbangpol, kita sudah memulai aktif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya. Dan kami akan sampaikan nanti nomor WA yang bisa diakses oleh semua masyarakat untuk membuat laporan pengaduan apabila ada persoalan-persoalan yang terkait dengan narkoba. Kita menyadari pada saat ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat kita, khususnya para orang tua, lebih khusus lagi para ibu-ibu, memiliki rasa ketakutan yang luar biasa ketika anak-anaknya yang masih remaja atau menginjak remaja itu berada di luar rumah, ya, berada di luar rumah. Bahkan sebagian masyarakat kita dan saya pribadi pun berpendapat bahwa sekarang ini tidak ada lagi tempat yang aman. Sulit kita mencari tempat yang aman. Di mana-mana, ya, ancaman narkoba semuanya ada. Tidak hanya bisa membahayakan untuk masyarakat kelas sosial lebih rendah, yang lebih tinggi kelas sosialnya juga bisa terkena. Tidak hanya pendidikan rendah, yang pendidikan tinggi pun bisa kena. Tidak hanya kelompok masyarakat buruh, yang PNS, ya, TNI, Polri juga bisa kena. Nah, keberbahayaan inilah yang menjadi perhatian serius, sehingga kita dengan BNNP waktu itu didampingi Polda dan TNI Polri, TNI Polrem mempercepat peraturan daerah itu agar segera terbit, sehingga di akhir tahun 2023 peraturan daerah itu sudah terbit tentang P4GN, ya, dan tim itu sudah terbentuk, di-SK-kan oleh Pak Gubernur. Dan nanti kepada masyarakat luas, nomor WA-nya, nomor emailnya akan kami bagikan melalui media sosial untuk bisa akan kami viralkan untuk diketahui oleh masyarakat luas, sehingga tempat pengaduan bagi masyarakat, ya, laporan dan sebagainya, semua akses akan kita buka. Narkoba ini kejahatan yang sangat luar biasa, maka kita juga dengan cara-cara yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak hanya membuat laporan Bapak Ibu lewat kepolisian, itu sudah pasti 24 jam dibuka pengaduan, pelaporan, baik lewat nomor WA ataupun langsung. BNNP sudah pasti, ya, maka juga akan kita tambah dengan akses pelaporan, pengaduan, penyampaian informasi-informasi melalui posko P4GN. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga melalui pertemuan ini akan kita dapatkan sebuah rumusan yang strategis dalam rangka kita bersama-sama untuk mengatasi, memberantas peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Tengah ini.
Akhirnya Bapak Gubernur Kalimantan Tengah melalui kami dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi Kalimantan Tengah bersinar bersih dari narkotika dinyatakan resmi dibuka.